dalam perayaan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, di Jumat yang agung, yang kudus, yang mulia ini, kami datang di hadapan-Mu. Kami sangat merindukan untuk terus dibaharui, supaya memahami arti kematian Yesus Kristus dan mampu memaknai arti kematian Yesus Kristus dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, berjemaat, bermasyarakat, supaya peristiwa kematian Tuhan Yesus tidak akan menjadi sia-sia, tetapi peristiwa kematian suatu peristiwa yang betul-betul akan mengantar kami umat manusia, orang-orang yang percaya, untuk betul-betul mau meneruskan makna peristiwa kematian, mendatangkan suatu kehidupan bagi umat manusia. Yesus mati untuk kami hidup, maka kami hidup untuk menghidupkan sesama kami. Inilah makna peristiwa kematian Yesus. Untuk itu ya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa-Mu. Bimbing kami untuk membaca dengan baik firman-Mu, dan juga di dalam kami merenungkan firman-Mu, supaya kami betul-betul dapat memahami firman-Mu. Kuasai hamba-Mu ini ya Bapa di surga, dan berfirman-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pembacaan yang menjadi bagian pembacaan untuk Jumat Agung kematian Tuhan Yesus itu diambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26. Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26. Saya akan bacakan bagian pembacaan ini di bawah judul perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam, ayat 23 sampai ayat 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sekalian bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kita boleh ada di hari ini. Di hari di mana kita sebagai umat yang percaya boleh melewati suatu masa raya Minggu Sengsara. 6 minggu kita dihantar dengan bagian-bagian pembacaan bagaimana kesengsaraan Tuhan Yesus sampai Dia ada di Jumat Agung, sampai Dia ada di Bukit Tengkorak, sampai Dia ada di kayu salib, sampai Dia menghembuskan nafas terakhir di atas kayu salib. Memahami kesengsaraan Yesus yang kita wujud nyatakan lewat kehidupan keberimanan dalam segala aktivitas hidup, di tengah-tengah persekutuan berjemaat, di tengah-tengah persekutuan bermasyarakat, tapi juga dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Dalam perenungan di minggu-minggu sengsara, bagaimana kita mengekang keinginan-keinginan kemanusiaan kita untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mengekang keinginan-keinginan kemanusiaan kita untuk bagaimana kita mau nyatakan itu sebagai suatu ungkapan kasih bagi kehidupan sesama. Karena saudara-saudara, Minggu Sengsara di samping kita diantar untuk merenungkan kesengsaraan Yesus, tetapi juga untuk bagaimana kita juga sengsara menghadapi segala godaan-godaan hidup. Tetapi juga Minggu Sengsara mengantar kita untuk bagaimana kita mau wujud nyatakan kasih lewat memberi persembahan kuasa dan kebenaran. Dan semuanya itu kita boleh sampai di tempat ini, boleh ada di hari Jumat ini, dalam perayaan Jumat ini. Suatu perjalanan kesengsaraan sampai pada puncak kayu salib, sekaligus menyatakan tentang paripurnanya pemberian diri Yesus dalam ketaatan kepada Bapa di surga. Dia bisa sampai di kayu salib. Saudara-saudara yang kekasih Tuhan, arti salib bagi kehidupan umat manusia itu bagaimana cinta kasih Allah Bapa yang dinyatakan di dalam Yesus. Arti salib dalam kehidupan umat manusia, bagaimana kesengsaraan yang dijalani oleh Yesus sekalipun Dia tidak bersalah menjadi salah, sekalipun Dia tidak berdosa harus menanggung dosa umat manusia. Dalam
perenungan-perenungan kita sudah diminta untuk memahami bahwa tidak ada seorang yang dapat mempersembahkan hidupnya untuk dosa sesamanya. Yesus melakukan itu. Itu sebabnya pemberian diri Yesus sampai di kayu salib, itulah kasih yang sempurna. Itulah kasih yang paripurna yang telah dinyatakan Yesus bagi kehidupan umat manusia. Setelah kita memahami arti salib, tentunya mengenal kita sebagai umat manusia di dalamnya orang percaya. Apakah kita telah menjadikan arti salib itu sebagai dasar, sebagai petunjuk di dalam kita hidup dan menjalani hidup ini? Bagian pembacaan yang kita baca, kita renungkan di dalam 1 Korintus pasal 11, secara khusus di dalam ayat 23 sampai ayat 26. Rasul Paulus mau mengingatkan lagi kembali kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus arti salib, di mana arti salib yang dikerjakan Yesus tidaklah menjadi bagian kehidupan orang-orang percaya di Korintus. Dan itu dapat dibuktikan oleh bagian pembaca di sini. Kalau kalian baca ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22, dikatakan di situ, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Ini kehidupan orang-orang Kristen di Korintus, di mana mereka tidak mampu untuk memaknai salib Yesus dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan berkesehatan. Bahkan itu terjadi di saat mereka berkumpul untuk melaksanakan perjamuan. Suatu kebiasaan mereka berkumpul untuk makan bersama sebagai satu perwujudan dari kehidupan umat yang bersama, hidup dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat Korintus. Tetapi yang terjadi, saudara-saudara, di mana mereka membawa makanan, mereka makan sendiri. Sementara ada orang-orang anggota jemaat di Korintus yang tidak mempunyai apa-apa yang ada dalam kebersamaan itu, tidak menikmati kebersamaan yang sesungguhnya, sehingga mereka yang tidak membawa makanan hanya melihat mereka yang bawa makanan makan. Itu sebabnya maka Rasul Paulus sangat keras
Dia mengkritik tentang keberadaan jemaat Korintus, orang-orang percaya Korintus, di dalam memaknai tentang salib Kristus yang sangat-sangat keliru. Karena salib Kristus itu menunjuk pada suatu kehidupan bersama hidup, bahkan mengorbankan hidup untuk supaya orang lain boleh hidup dan menikmati hidup. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan. Ini sebenarnya mau mengatakan bahwa apa yang disampaikan Rasul Paulus itu dari Tuhan. Di mana dikatakan oleh Rasul Paulus, Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat, pada orang-orang Kristen, dalam melaksanakan perjamuan, biarlah mereka melaksanakan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Di mana Yesus memberikan kehidupannya lewat kesengsaraannya, suatu simbolisasi di mana kesengsaraan Yesus bagaikan tubuh yang dipecah-pecahkan, dan semuanya itu untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi juga bagaimana dia menyerahkan darahnya tercurah yang dilambangkan dengan cawan untuk menebus dosa umat manusia. Kayu salib, wujud kasih Yesus bagi kehidupan umat manusia, dan salib inilah yang harus menjadi bagian kehidupan umat di Korintus. Itu sebabnya ketika mereka akan melaksanakan perjamuan jemaat, maka kasih itulah yang menjadi landasan untuk mereka melaksanakan perjamuan. Artinya bagaimana mereka mau memperlakukan kasih itu di tengah-tengah kehidupan bersama, yang lebih membantu yang kurang menikmati atau mengalami bantuan dari yang lebih, sehingga jemaat itu menjadi satu dalam satu kesatuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita di saat ini dalam mengambil bagian dalam perjamuan kudus, bagian firman ini juga menjadi bagian perenungan untuk bagaimana kita mau menjalani hidup. Kita ada dalam perjamuan yang kudus ini untuk mengingat lagi bagaimana kasih itu, kasih yang sempurna, kasih yang paripurna yang sudah dikerjakan oleh Yesus dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Lewat perjamuan kudus ini,
sekaligus juga untuk memberikan motivasi bagi kita meneruskan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita, tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah berjemaat, di tengah-tengah bermasyarakat. Gemim Sion ini adalah satu tubuh. Saudara-saudara kita yang punya kekurangan itu adalah bagian dalam kehidupan dalam satu kesatuan. Saudara-saudara kita yang punya kelebihan itu adalah bagian dari satu kesatuan. Rumah besar Gemim Sion Madinah. Yang kecil sakit, yang besar merasa sakit. Yang tidak ada di antara orang mengatakan bahwa kalau DP tangan, DP kalingking itu sakit, kong DP kepalanya tidak sakit. Yang tidak ada. Yang tidak ada di antara orang ketika orang kaki sakit, kong orang badannya tidak sakit. Orang ibarat tubuh adalah satu kesatuan. Bagian firman ini juga mau menghantar kita mari dalam perenungan kita di Jumat Agung, tetapi juga dalam mengambil bagian kita di dalam pelaksanaan perjamuan kematian Yesus. Kita diingatkan sekaligus juga kita diberikan suatu motivasi. Mari kita menjaga rumah besar ini, Gemim Sion Madinah. Kita saling membagi satu dengan yang lain. Kita jalin kebersamaan sehingga kita betul-betul berjalan bersama berjalan menjadi alat kesaksian, menyatakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan jemaat ini, sehingga jemaat ini menjadi jemaat yang betul-betul jemaat Tuhan, jemaat yang mana Tuhan ada bersama dan orang ada bersama Tuhan, dan yakin percaya ketika kita menjalani kehidupan di dalam kasih Kristus, kita memaknai saling Kristus di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat di jemaat Gemim Sion ini. Bahkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan betul-betul menjadi orang-orang percaya yang terus dipakai Tuhan untuk nama Tuhan dimuliakan, dan yakin percaya ketika kita terus menjaga kebersamaan, bersama hidup dan hidup bersama di atas dasar kasih Kristus lewat salib, maka kita akan menjadi jemaat yang dimuliakan. Selamat merayakan perayaan Jumat Agung. Mari kita ungkapkan sukacita kita dalam pelaksanaan perjamuan yang kudus. Tuhan Yesus memberkati.